Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Mas dan Mbak yang kebetulan di tingkat 2 ya, baik D3 maupun D4, saya mengajar mesin listrik ya, teori maupun lab ya. Hari ini saya akan memulainya ya. Saya akan memberi penjelasan sebentar saja, yaitu tentang mesin listrik. Mesin listrik itu sebetulnya banyak macamnya ya, karena mesin listrik itu tergantung pada macam listriknya. Yang seperti kita ketahui, listrik itu ada 2 jenis ya, yaitu listrik DC maupun listrik AC. AC pun dibagi menjadi 2 ya, 1 fasa dan 3 fasa. Nah, saya yakin kalian semua saat ini masih menerima listrik DC ya, dimana DC itu kan kependekan dari direct current ya, harus searah. Untuk itu saya akan mengawali dari mesin listrik DC ya. Sekarang coba kita lihat macam-macam ya. Kita lihat listrik itu dibagi 2 ya. 1 listrik DC ya, 2 listrik AC ya. AC ini dibagi 2 ya, listrik AC 1 fase ya, 2 listrik AC 3 fase ya. Kodenya seperti ini ya, ini kode internasional. Ini 3 phase ya. Nah, saudara dan saudari kan sementara ini kan listrik maaf ya DC ini, DC ya, yang kita terima saat ini kan DC ya, artinya teori yang kita terima. AC ini ya, AC ini berbeda dengan DC. Kalau kita lihat di osiloskop ya, kalau kita di osiloskop di layarnya itu untuk DC ya, untuk DC bentuk layarnya kan gini ada mas. Nah, ya, katakan ini 5 volt lurus sana ya. Ini fungsi Y positif, ini Y negatif, X negatif, X positif ya, ke sana ya. Kalau AC berbeda. Kalau untuk AC, kalau kita lihat di osiloskopnya itu bentuknya gini ya, AC nah ya, ini AC 1 fase, AC 1 phase ya. Ini fungsi tegangan ya, di sumbu E ini fungsi tegangan ya. Ini sumbu Y ini fungsi apa mas? Fungsi waktu ya. Ya, ini sudah bisa ya. Ini biasanya katakan untuk PLN ini PLN ini namanya ini pepit ya, pepit ya, atau tegangan puncak, V puncak atau V puncak ya. Sedangkan V yang kita ukur 220 itu ada di sini mas, letaknya kurang lebih di sini
letaknya di sini. Ya, ini 220 volt. Enggak diputar sini, adanya di sini. Nah, ini kan saudara kan belum menerima, sehingga sulit untuk saya terangkan. Kalau saya terangkan nanti tambah bingung. Sementara ini saya cancel dulu. Ya. Jadi kembali ke sini. Listrik DC ini ya yang nantinya akan melibatkan motor-motor atau alat-alat DC ya, itu saya beri mid semester ya, setengah semester. Nah, sedangkan ini selanjutnya juga setengah semester. Nah, nanti dalam satu semester ya, setengah semester 6 bulan mas ya, itu kita sudah menerima AC dan DC. Oke? Nah, jadi perhatikan ya bentuk pulsanya ya, pulsa tegangan ya, bentuk AC gini. Kalau bentuk yang 3 fasa itu lebih rumit lagi mas, gambarnya mas. Enggak ya, 3 fasa biasanya begini ya. Ya, terus kemudian berbeda 120 derajat ya, sini kurang lebih sini 90 derajat seperti ini muncul lagi tegangan nah, terus kemudian dari sini muncul lagi ya, ya mas ya, sehingga kalau kita gambar ini kita teruskan bentuknya kan seperti ini ya. Di sini ya, di sini ya, biasanya ini apa ya, VX, ini VX ya, X, Y. Nah, kodenya yang dipakainya hanya masalah kode aja ya, atau terserah, atau yang umum yang dipakai RST, kode yang sering dipakai ya. Jadi kalau kita lihat di jala-jala itu, kalau yang ini biasanya hanya gini aja ya mas ya, ini jala-jala ya, PLN, katakan PLN ya. Ini yang pas ya, yang pas itu yang bertegangan mas. Kalau kita tes pen ya nyala, kalau kita pegang atau kita sentuh kita pasti berteriak aduh ya. Mas ini bukan plus ya, bukan minus ya. Nah ini pas, yang satu ini nol. Awas ya, kita bicara masalah AC ya, tidak ada positif negatifnya mas, tidak ada ya, jangan salah. Kita harus pakai pas atau phase ya, atau fase terserah guys ya. Tersering ini pas yang nyala, kalau kita tes pen itu nyala ya. Kalau ini ada stop kontak ya, sini ada 2 lubangnya ya mas ya. Yang sini juga ada biasanya, ini gini ya, ini grounding. Nah, salah satu ini kalau kita tes pen menyala. Kalau menyala itu namanya pas ya, fase. Kalau yang ini nol ya, kalau kita pegang nggak apa-apa ya. Diingat yang penting ini. Nah udah hapus ya. Nah terus kembali ke mesinnya mas. Kita ke DC aja.
ke DC ya, ke DC ya, khusus untuk DC. Di DC itu ada dua pokok mas, dua jenis utamanya. Satu yang sering disebut motor ya, namanya sudah motor DC ya. Kodenya biasanya gini mas, M ini kode internasional ya, M ini DC atau sama dengan ya. Terus yang dua ada yang namanya generator ya, karena melibatkan tegangan DC maka di sini juga generator DC ya. Notasinya yang dipakai G ya, G DC atau sama dengan, pasti sampul pakai yang ini atau di sini ya. Nah, motor ini ternyata jenisnya banyak mas. Kalau dilihat dari ya tegangan PLN-nya ya, tegangan 220 itu jenisnya banyak. Ini pun sama ya. Nah, kalau motor ini mas ya, itu ada yang namanya motor DC seri ya. Terus kemudian ada namanya motor DC shunt. Terus ada yang namanya motor DC kompon mas, kompon dah gini aja, terus tulisannya kompon ya, kompon. Nah, kompon ini dibagi dua ya, ada yang namanya ya, ini saya urus dulu. Ya, motor DC, nah tulis mas ya, motor DC kompon mas, saya tulis gini aja, saya pendekkan, kompon pendek, jenis pendek ya. Terus kemudian ini ada motor DC kompon panjang. Nah ya, nah, supaya tidak terlalu banyak supaya saudara tidak bingung ya mas ya. Mas, sebetulnya buku referensi yang menjelaskan tentang mesin-mesin listrik itu banyak yang sudah beredar ya, mulai dari STM ya sampai ke dulu itu ada namanya apa ya, atau universitas lah, dulu ada namanya akademik ya. Terus kemudian muncul universitas ya itu mas ya, institut itu mas ya, dan Unibro, Universitas Unibro yang sekarang dijadikan satu rata-rata universitas ya. Sama sebenarnya, mulai buku dari STM itu sama, cuma ternyata kalau saya perhatikan itu menjelaskannya yang untuk perguruan tinggi itu lebih detail ya, lebih detail. Biasanya sampai rumus-rumus itu dibuktikan ya, dibuktikan rumusnya, katakan rumus daya itu dari mana ya, itu dibuktikan. Tapi kalau kita yang ada di
politeknik aplikatif itu tidak perlu Mas. Menurut saya tidak begitu fatal dengan bukti rumus. Cukup kita hafalkan ya, terus satuannya ya harus kita ingat-ingat ya, satuannya. Awas, satuan itu ada konversinya loh Mas ya, ada konversinya. Katakan salah satu satuannya panjang itu meter ya, terus konversinya itu ada desimeter, milimeter ya, ada yang kilometer dan lain sebagainya. Itu konversi ya. Tolong perhatikan Mas ya, konversi untuk besaran-besaran ya, satuan-satuan itu banyak ya, tergantung seperti ampere ada ya, voltmeter, terus ohmmeter ya, ampere pun juga ada, miliampere, ada juga yang mikroampere. Voltnya ya sama, ada kilovolt ya, ada yang milivolt ya, terus watt pun sama ya, itu namanya konversi. Itu harus diingat-ingat ya. Biasanya kalau satu rumus itu rumusnya itu satuannya satuan standar Mas ya, satuan standar. Umpamanya ya, untuk daya P ya, dan daya P itu kan rumusnya tegangan kali apa Mas, kali I kali arus ya. P punya satuan watt ya, ini mesti dalam watt. V nya itu tegangan dalam volt, sedangkan I nya dalam satuan ampere ya. Masing-masing bisa Mas dirubah ya, dirubah. Umpamanya ini satuannya, umpama ini satuannya dalam milivolt, ini dalam satuannya ampere ya, ya. Nanti watt ini dikembalikan ke P-nya itu, satuan watt itu dikembalikan ke standarnya. Biasanya dikembalikan standar ya. Biasanya kalau P itu dalam satuan watt ya, yang menunjukkan jenis watt, V satuan volt ya, terus I itu satuannya ampere ya. Biasanya Bapak atau ibu-ibu dosen kalau membuat soal itu satuannya dirubah-rubah ya, tergantung nanti pertanyaan yang terakhir. Katakan dayanya berapa miliwatt ya, atau mungkin dia menanyakan tegangannya berapa volt atau berapa kilovolt ya. Ampere pun demikian juga, ditentukan berapa ampere atau berapa kilo ampere. Awas ya, konversi itu saudara nggak usah sulit-sulit, saudara bisa melodun ya, ya, kita bisa tanyakan ke Google ya Mas ya, ke Mbak Google ya. Oke Mas ya, dan Mbak ya. Oke, nah, sudah Mas dan Mbak. Untuk politeknik sendiri itu ada buku ajarnya ya, buku ajarnya. Mungkin kalau saudara belum menerima dari saya, nanti saya berikan ke masing-masing ketua kelas ya, baik D3 maupun D4 nanti saya berikan ya. Nah, jadi sekali lagi ya, hari ini saya akan memulai memulai tentang mesin-mesin listrik. Nah, jadi masalah saya hapus dulu,
Mas dan Mbak yang baik hati ya. Pada intinya kita itu nanti ya belajar tentang mesin listrik itu contohnya ya, ada motor listrik, ya. Tadi jelas ada yang DC ya, ada yang AC ya. Ini AC-nya sendiri ada yang satu fasa ya, atau yang 3 fasa. Banyak nanti Mas ya. Nah, kalau saya blokkan Mas ya, gambar blok ya, gambar bloknya, blok kotak gini ya Mas. Nah, kotak gini ya, ini inputnya, ini outputnya, ini input ya, ini output ya. Karena ini motor, biasanya di sini ada kodenya gini aja. Nah, oke lah, sambil salah satu saja DC. Ini DC ya. Terus ini untuk ini input dan ada outputnya ya. Inputannya biasanya kalau dia motor itu tenaga mekanik atau tenaga putar ya. Jadi kalau motor itu bentuk fisiknya seperti ini ya, gambar ini ya. Di sini ada panelnya Mas. Panel itu untuk hubungan ke tegangan ya, ke sumber daya, atau P inputnya di sini, sedangkan outputnya dari sini ya. Ini bentuk putaran ya. Kalau bentuk fisiknya seperti ini gambar blok, ini gambar fisik ya, seperti ini ya saya. Jadi inputnya ini tenaga mekanik, saya tulis T, tenaga mekanik. Salah, ini motor ya, ini motor DC. Ini ada tenaga listrik DC ya. Sedangkan di sini adalah tenaga mekanik ya, yang berbentuk putaran Mas, berbentuk putaran sama dengan ini tenaga listrik DC, ini mekanik seperti ini ya. Nah, terus ini untuk motor, untuk 2 itu ada generator ya, generator jelas. Ini memakai tenaga listrik ya, bisa DC membangkitkan listrik DC, atau AC satu fasa, atau yang ada yang AC 3 fasa ya. Ini sudah, nanti ini semester berikutnya yang tentang 3 fasaan ini loh. Sementara kita bicarakan yang ini, kita dipilih nanti yang ini. Terus ada lagi ya, mesin listrik AC Mas, yaitu 3 yang namanya transformator
trafo atau trafo mas, sering disebut trafo. Nah, trafo ini karena listriknya kembali lagi ke permulaan, yaitu ada listrik yang AC ya, ini harus AC mas. Ini ada trafo ya, antara lain satu fasa ya dan 3 fasa ya udah ya. Nah, ke sini kembali generator. Kalau ini bentuk gambar bloknya generator ini seperti ini, gambar blok generator ya, generator bisa generator semudah sih itu seperti ini mas, namanya blok kotak aja ya, ada input ya, ada output. Ini input karena masukkan, ini output. Ini generator ya, baik itu DC maupun AC, DC, AC ya, satu fasa maupun 3 fasa ya, seperti ini bloknya ya. Inputannya kalau generator, perhatikan ini adalah tenaga mekanik, tenaga T aja mas ya, tenaga mekanik ya. Sedangkan yang outputnya sini adalah tenaga listrik ya, bisa AC bisa DC ya, satu fasa untuk AC nya atau 3 fasa. Lihat mas dan mbak, perhatikan ya, ini lihat antara gambar blok motor dan generator, masing-masing punya input ya, punya input juga punya output juga output. Lihat ya, kalau pada motor inputnya itu tenaga listrik, kalau generator itu tenaga mekanik. Outputnya, lihat outputnya ya, untuk motor DC itu tenaga mekanik, kalau generator tenaga listrik ya. Nah, kalau kita lihat ya, kita bedakan dengan cara melihat saja gini aja mas ya, melihat saja ternyata generator dan generator itu berlawanan ya, inputnya itu berlawanan. Lihat, ini input tenaga listrik, ini tenaga mekanik. Sedangkan apa namanya, yang untuk motor outputnya tenaga mekanik, generator tenaga listrik ya. Dan mas dan mbak ya, kalau saya ngajar mulai ini karena kondisi seperti ini, tidak usah saudara menulis, konsentrasi aja, perhatikan aja. Tapi kalau saudara mau mengambil film di rumah saudara ya enggak apa-apa, tapi enggak usah ya, karena nanti ini saya forwardkan ke ketua kelasmu, hasil yang ini kan saya rekam. Oke mas ya, kalau ke YouTube ya, jadi masukkan di WA aja sudah ya, jadi biayanya tidak terlalu mahal. Oke, jadi konsentrasi di sini ya. Nanti setelah saya terangkan di sini, saudara nanti bisa melihat buku ajar, dibaca buku ajarnya ya, dari buku ajar itu. Tapi insya Allah lebih sederhana dan lebih mudah yang saya jelaskan di sini. Nah, terus satu lagi ada trafo. Trafo ini untuk AC loh ya. Ya, trafo AC yang kita bicarakan di sini. Trafo satu fasa ada untuk tegangan 220. Kalau 3 fasa itu tegangannya 380 ya, jadi jauh lebih besar, lebih berbahaya ya. Nah, kalau gambar bloknya ya, gambar blok untuk ini, lihat mas ya, gambar blok
Sederhana aja. Sama di kotak ini aja. Ya. Nah, ini input, ini output. Ya. Saya tulis ini input, ini output. Ya. Ini cukup trafo T aja, terus trafo aja enggak apa-apa. Trafo. Ya, ada yang satu fasa, ada yang 3 fasa. Ya. Ada yang satu fasa, modelnya gini, atau yang 3 fasa. Nah, lihat inputnya, trafo itu tenaga listrik. Kalau ini trafo satu fasa, ya inputnya tenaga listrik atau tegangan, ya satu fasa. Sedangkan outputnya untuk satu fasa, ya outputnya juga tenaga listrik, Mas. Sama-sama. Ini jadi inputnya ya. Coba saya tulis di sini T listrik. Ya, sedangkan outputnya juga T listrik. Oke. Nah, seperti ini bloknya. Ya, biasanya trafo